Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Institut Ilmu Kesehatan Pelamunia Makassar. Halo teman-teman, saya Nuresketi Syarif dengan NIM 202304217 kelas D23 Farmasi. Langsung saja ke isi presentasi. Yang pertama, pengertian LGBT, kedua, dampak LGBT, ketiga, cara pencegahan, yang keempat, sudut pandang menurut Islam dan medis, yang kelima, perkembangan hukum dan kebijakan LGBT, yang keenam, kesimpulan. Langsung saja ke pembahasan pertama, pengertian LGBT. Apa sih LGBT itu? Jadi, LGBT merupakan singkatan yang merujuk pada kelompok identitas dan orientasi seksual tertentu, yang melibatkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, yang pertama, lesbian. Lesbian merujuk pada perempuan yang memiliki ketertarikan romantik atau seksual terhadap sesama perempuan. Yang kedua ada gay, yang merujuk pada laki-laki yang memiliki ketertarikan romantik atau seksual terhadap sesama laki-laki. Yang ketiga ada biseksual, yang merujuk pada individu yang memiliki ketertarikan romantik atau seksual terhadap kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir ada transgender, yang merujuk pada individu yang pengidentitasan gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditentukan oleh faktor fisik atau anatomi. Pembahasan kedua yaitu dampak LGBT. Beberapa dampak psikologis yang mungkin dialami oleh individu LGBT meliputi yang pertama stigma dan diskriminasi, penerimaan sosial yang rendah, atau pengalaman diskriminasi yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Yang kedua, isolasi sosial. Rasa isolasi sosial karena ketidaksetujuan atau ketidakpahaman dari keluarga atau masyarakat yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Yang ketiga, ketidakpastian identitas. Artinya, proses eksplorasi identitas seksual atau gender bisa menjadi tantangan, dan tidak kepastian ini dapat mempengaruhi kesehatan mental. Yang keempat, ada kesehatan mental dan fisik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu LGBT memiliki resiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan mental, seperti depresi dan risiko bunuh diri. Selain kesehatan mental, juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik, yaitu kanker anal atau dubur, yang kedua meningitis, yang ketiga terkena HIV atau AIDS. Yang kelima atau yang terakhir yaitu dukungan keluarga dan sosial. Dukungan yang kurang dari keluarga ataupun teman-teman dapat memberikan beban tambahan pada kesehatan mental individu LGBT. Dan perlu diingat bahwa pengalaman individu LGBT sangat bervariasi, dan dukungan sosial serta penerimaan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi dampak negatif tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu LGBT menurut medis. Pandangan terhadap LGBT telah berubah secara signifikan. Organisasi medis besar termasuk American Psychiatric Association dan American Medical Association dan World Health Organization telah menyatakan bahwa homoseksualitas bukan penyakit mental, dan bahwa identitas gender yang berbeda tidak boleh dianggap sebagai bentuk gangguan. Pendekatan medis yang diakui secara luas saat ini adalah mendukung hak asasi manusia, kesetaraan, dan penerimaan terhadap keragaman seksual dan identitas gender. Ini mencangkup pemberian pelayanan kesehatan yang aman dan inklusif bagi individu LGBT, serta menghilangkan stigma yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Poin kedua, ada pandangan LGBT menurut Islam. Yang pertama, hukum Islam. Sebagian besar ulama Islam menganggap praktik LGBT sebagai bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum Islam. Poin kedua, ada pandangan LGBT menurut Islam. Yang pertama, hukum Islam. Sebagian besar ulama Islam menganggap bahwa praktik LGBT sebagai bertentangan dengan ajaran agama dan hukum Islam. Yang kedua, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Beberapa ulama menunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang diinterpretasikan sebagai menolak hubungan sesama jenis. Contohnya, dalam Quran Surah Al-A'raf ayat ke-7 surah 80-81. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami mengutus Lut ketika dia bertanya kepada kaumnya, 'Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu ada di dunia ini? Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama laki-laki dan bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat ke-7 surah 80-81.
Jadi, mayoritas tradisi Islam menolak hubungan sejenis sebagai tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun, terdapat perbedaan terhadap pendapat di kalangan umat Islam mengenai cara menanggapi dan memperlakukan individu LGBT. Beberapa orang mengutuk dengan tegas, namun beberapa lainnya lebih menekankan pentingnya kasih sayang dan penghargaan terhadap sesama manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu pencegahan LGBT. Namun, perlu diingat bahwa LGBT merupakan orientasi seksual dan identitas gender dan bukan sesuatu yang dapat dicegah. LGBT adalah bagian dari keragaman manusia. Menghormati hak asasi manusia dan mempromosikan inklusivitas dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan toleran, dan dapat melarang atau mencoba mencegah identitas LGBT dapat merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Namun dapat diubah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif seperti pendidikan yang inklusif dengan menerapkan kurikulum dan inklusif dan menghormati keragaman gender di sekolah dapat membantu mengurangi stigma. Yang kedua, ada peningkatan kesadaran, yaitu mengkampanyekan kesadaran dan pelatihan untuk memahami dan menghargai perbedaan dapat membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi. Yang ketiga, ada dukungan psikososial, yaitu membangun lingkungan yang mendukung secara emosional dan psikologis bagi individu LGBT. Yang keempat, ada pemberdayaan, yaitu memperdayakan individu LGBT untuk menjadi bagian aktif dari masyarakat tanpa rasa takut dan diskriminasi. Yang kelima adalah kebijakan kesetaraan, yang mendorong dan mendukung kebijakan yang mendorong untuk semua individu termasuk hak-hak LGBT. Pembahasan terakhir yaitu perkembangan hukum dan kebijakan LGBT. Perkembangan hukum dan kebijakan terkait LGBT bervariasi di seluruh dunia dan dapat dipengaruhi oleh budaya, agama, dan nilai-nilai sosial setiap negara. Beberapa tren dan perubahan yang umumnya terjadi yaitu meliputi: yang pertama, legalisasi pernikahan sesama jenis. Sejumlah negara telah melegalkan pernikahan sesama jenis dan memberikan hak-hak yang sama untuk pasangan sesama jenis seperti pasangan heteroseksual. Yang kedua, perlindungan dari diskriminasi. Banyak negara dan wilayah mengadopsi undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender dari berbagai bidang, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik. Yang ketiga, perlindungan kesehatan dan hak reproduksi. Beberapa negara mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak kesehatan dan hak reproduksi bagi individu LGBT, termasuk akses layanan kesehatan yang ramah LGBT. Yang keempat, identitas gender dan pengakuan hukum. Beberapa negara mengakui identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin yang tercantum pada dokumen resmi, memungkinkan transgender mendapatkan pengakuan hukum sesuai identitas mereka. Yang kelima, pendekatan inklusif dalam pendidikan. Beberapa wilayah mengintegrasikan isu-isu LGBT ke dalam kurikulum pendidikan atau menerapkan kebijakan yang mendukung lingkungan pendidikan yang inklusif. Nah, setelah mempelajari tentang pengertian LGBT, dampak LGBT, cara pencegahan LGBT, dan juga beberapa pandangan menurut medis dan menurut Islam terkait LGBT, yang merupakan singkatan untuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Keragaman ini merupakan orientasi seksual dan identitas gender. Komunitas ini menghadapi beberapa tantangan terkait hak-hak dan penerimaan di berbagai budaya. Jadi pentingnya untuk mempromosikan inklusivitas dan pengertian untuk menciptakan masyarakat yang mendukung hak asasi manusia bagi semua individu tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.